Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siam Safitri, NIM 202011-2003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Puspita, NIM 2020111204. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Sukmarani dengan NIM 202011123030. Jadi di video kali ini kami akan membahas tentang sastra yang ada di daerah Oki atau Ogan Komering Ilir. Selamat menyaksikan. Lagu daerah yang ada di daerah Oki yang pertama itu ada Ngidam. Lagu ini bercerita tentang kerinduan seorang kakak kepada adiknya. Telah lama kakak dan adik ini tidak bertemu. Hari-hari telah berlalu. Sang adik tidak kembali-kembali. Sang kakak berharap adiknya pulang, namun sang adik tidak kunjung pulang. Dan kakak pun curahkan kerinduannya dengan membuat sebuah lagu yang berjudul Ngidam, ciptaan dari almarhum Saiful Asnawi Indris. Lagu daerah yang kedua itu ada lagu Ngehume. Lagu Ngehume ini menceritakan tentang kebahagiaan seseorang yang sedang panen padi yang mereka tanam. Para bujang dan gadis bergembira dan bercengkrama. Mereka menyadari memang pengorbanan saat menanam padi, pergi pagi, pulang petang, telah terbayarkan dengan hasil panen yang didapatkan mereka. Dan lagu yang ketiga ada lagu Saleng Haengge. Lagu ini menceritakan tentang menghargai dan tidak memandang seseorang baik dari kaya ataupun miskin, karena kita semua itu sama, tidak ada bedanya. Yang mana kita, kata saleng berarti saling dan hangge berarti hargai. Jadi salang hangge artinya saling menghargai. Cerita rakyat Ogan Komering Ilir. Yang pertama, Langkuse dan Putri Rambut Putih. Yang kedua, asal-usul nama Sungai Janda. Yang ketiga, asal-usul Danau Teluk Gelam. Dan yang keempat, si pahit lidah mengutuk pengantin menjadi batu. Permainan tradisional. Permainan antu-antuan adalah salah satu permainan yang ada di Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Permainan antu-antuan ini membawa kegembiraan dan kebersamaan serta ketepatan dalam memilih dan mengenal teman-teman. Permainan antu-antuan ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan di tempat lapangan terbuka. Makanan khas Oki atau Ogan Komering Ilir yang pertama itu ada bolu cupu. Teksturnya yang sangat lembut dan sangat manis sekali membuat bolu cupu disukai oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Salah satu pembuat bolu cupu bisa dijumpai di Kelurahan Paku, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Nyi Mas Kalung namanya, yang telah berdiri sejak tahun 2007 silam. Setahu saya dinamakan bolu cupu karena proses pembuatannya yang sangat tradisional, seperti masih pakai alat kocokan telur manual dan oven tungku dan tidak tersentuh modernisasi, ucap Abdul Bahar, penerus usaha bolu cupu Nyi Mas Kalung khas Kayu Agung. Dan makanan khas Kayu Agung atau Ogan Komering Ilir yang kedua itu ada gula puan. Gula puan merupakan salah satu makanan khas dari Kecamatan Pampang, Ogan Komering Ilir atau Oki, Sumatera Selatan. Gulo yang berarti gula dan puan yang berarti susu.
Puan adalah makanan yang terbuat dari gula dan susu yang diolah menjadi karamel. Susu yang digunakan dalam pembuatan gula puan adalah susu kerbau rawa. Dan makanan khas dari Oki atau Ogan Komering Ilir yang ketiga yaitu sambal lingkung. Sambal khas dari daerah Kayu Agung, Kabupaten Oku, yang memiliki rasa yang sangat sedap dan enak. Sambal ini berbahan utama ikan gabus yang ditambahkan dengan kecap, kemudian rempah-rempah dapur seperti jahe, lada bubuk, serai yang ditumbuk, dicampur menjadi suatu rempah yang enak. Cara pembuatannya juga mudah, yaitu Anda bisa membungkus ikan gabus dan juga jahe hingga matang, kemudian ditunggu sampai dingin. Sangrai semua bahan dengan api yang kecil, kemudian tambahkan kepala serai pada masakan tersebut, kemudian Anda aduk sampai rata. Dan makanan khas yang keempat itu ada burgo. Burgo ini adalah makanan yang berbahan dasar dari tepung beras dan juga tepung kanji. Adonan tepung tersebut digulung dan didadar, kemudian dipotong-potong sehingga bentuknya seperti bundar. Burgo ini sangat unik, yaitu terbuat dari campuran tepung beras dan tepung sagu yang disajikan dengan kuah burgo dan bahan perlengkapan yaitu telur rebus. Makanan ini banyak membutuhkan rempah-rempah seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, jahe, lengkuas, dan juga ketumbar yang semakin menambah ciri khas dari rasanya. Dan makanan khas yang kelima yaitu buah hongas. Buah hongas ini bukan merupakan sejenis buah-buahan tetapi sejenis gorengan yang merupakan makanan yang melegenda di daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Makanan ini terbuat dari buah pisang atau buah pisang kepok yang dihaluskan dengan cara dicampur dengan tepung terigu, kelapa parut, gula, garam, dan juga telur. Jangan lupa ditambahkan dengan vanila dan mentega yang dilelehkan. Pembuatannya dengan cara mencampur semua bahan, kemudian digoreng hingga kecoklatan, kemudian diangkat dan siap disajikan. Dan makanan khas yang terakhir yaitu ada empek-empek ikan parau. Makanan ini merupakan makanan khas dari Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berbahan baku ikan air tawar atau ikan parau. Ikan tersebut digiling bersama dengan tulangnya sehingga memiliki rasa yang sangat khas. Makanan ini sangat gurih, malah lebih gurih dari daging ikan yang digiling halus. Bagi kamu yang penasaran dengan empek-empek ikan ini, kamu bisa berkunjung langsung di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ada 4 kategori pernikahan di suku Ogan Komering Ilir. Yang pertama, si Pinong-Pinong, diartikan sebagai lamaran yang tidak perlu memakai adat. Proses lamaran pernikahan hingga ijab pernikahan dilakukan secara sederhana dan cepat. Yang kedua, si Pinong-Pinong, kebanyakan diadakan di malam hari dan prosesnya membutuhkan 4 hari. Ijab kabul diadakan di rumah pihak laki-laki. Setelah selesai ijab, pengantin perempuan dihantarkan kembali ke rumah orang tuanya dan menginap selama 4 hari. Sang suami harus menghantarkan makanan setiap pagi selama 4 hari. Dan setelah masa 4 hari itu selesai, pihak suami akan mengutus 2 ibu-ibu untuk menjemput sang istri di rumahnya dan suami ditemani seorang pemuda. Yang ketiga, pinang dibelah 2, artinya
perbagian sama rata. Adat ini dilakukan atas kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, dan perempuan sama-sama mengundang sanak saudara masing-masing dan melangsungkan pernikahan di rumah pengantin laki-laki. Yang keempat, Mabang Handak, artinya burung putih yang merupakan simbol kekayaan atau orang ningrat. Adat ini biasanya diadakan oleh orang kaya atau bangsawan. Adat ini bisa memakan waktu selama 7 hari. Kematian. Nama upacara tradisional upacara kematian daerah Morge Siwe Kayu Agung disebut acara ngurusi kematian. Setelah wafat, mereka akan menyempurnakan tata letak si mayat, yaitu kakinya diarahkan ke arah kiblat dalam posisi menengadah atau telentang. Mata dan mulut ditutupkan pelan-pelan. Posisi tangan diletakkan pada bagian atas tangan kiri di atas antara dada dan perut. Semua pakaiannya diganti dengan pakaian yang bersih dan mudah dibuka, yaitu pakaian sarung dan baju yang longgar. Yang kedua, jaga bebatang. Artinya setelah meninggal si mayat pada sore hari, maka malamnya keluarga menjaga si mayat. Yang ketiga, pemberitahuan kepada seluruh keluarga atas meninggalnya almarhum atau almarhumah tersebut. Yang keempat, pada pagi besoknya ditabuhkan kelukuman, semacam kentongan yang letaknya dibaringkan, sesuai dengan adat kebiasaan dalam Muge Siwe Kayu Agung oleh salah satu keluarga yang meninggal atau orang yang biasa melakukannya. Tempat penguburan, bila si mayat seorang laki-laki, kaku kanak, atau diambil anak, maka perkuburannya adalah di perkuburan mertuanya. Dan yang memikul ngeringge-ngeringge adalah para benggian, sebanyak 4 orang, dan mereka itu mendapat tanda penunggangan sehelai kain plakat, tanda baju kaos, handuk, dan lain sebagainya. Oke, jadi itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai sastra dan adat istiadat yang ada di Oki atau Ogan Komering Ilir. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.